Selamat datang di YouTube channel Cerita Didi. Jangan lupa untuk kalian semua untuk menggunakan headset supaya dapat mendengarkan dengan lebih jelas dan pencet tombol subscribe supaya channel ini terus Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor. Langsung saja. Namaku Eka. Ini cerita perjalananku ketika aku menuju Bandung. Aku ke Bandung karena aku harus menjalani interview pekerjaan di sana. Aku ingin sekali mendapatkan pekerjaan di Bandung. Karena itu, aku tidak mau melewatkan kesempatan interview ini. Travel yang kunaiki pun sampai di kota Bandung. Kebetulan aku dijemput dengan temanku yang bernama Bobby. Aku naik motor dibonceng Bobby menuju ke kontrakannya atau kos-kosan dia. Tempatnya cukup nyaman. Aku diajak ke kamar kosnya dan masuk ke dalam kamar Bobby. Ketika aku berada di dalam kamarnya, ruangannya terlihat bersih dan rapih. Ya wajarlah, karena Bobby ini anak band, jadi dia sering keluar kota dan manggung di kafe-kafe. Kak, gue pergi dulu ya. Anggap aja kamar sendiri. Toilet ada di pojok sana, tapi AC-nya lagi rusak. Maaf, ucap Bobby. Thanks ya bro, ini udah lebih dari cukup kok. Masalah AC mah gak apa-apa, gue udah biasa kepanasan di Jakarta, balasku. Lo, yaudah gue mau manggung dulu nih. Pergi dulu ya, ucap si Bobby. Oke bro, sukses ya, thanks. Bobby pun pergi dan aku mulai menikmati kamar ini seperti kamarku sendiri hingga aku terlelap tertidur. Esok paginya aku siap-siap pergi ke kantor yang kebetulan tidak jauh dari kosan temanku itu. Proses interviewnya cukup berlangsung sangat lama, dari pagi selesai hingga malam hari. Hingga malamnya aku pun pulang sekitar jam 9 malam. Aku sampai di kosan Bobby. Aku pun santai-santai sambil rebahan dan menonton televisi. Aku BBM si Bobby, katanya sehabis manggung dia akan mampir ke kosan dia atau balik ke rumah kosan ini. Aku pun rebahan di kasur, tapi udara terasa panas. Aku bangun dan membuka jendela, lumayan segar lah anginnya. Aku kembali duduk dan menonton TV. Tiba-tiba sekitar jam 10 malam terdengar suara cicak yang sangat kencang dari kamar. Refleks aku pun mencari sumber suara itu, tapi ternyata aku gak menemukannya sama sekali. Mungkin balik kamar yang lain ya, jadi gak kelihatan cicaknya, pikirku dalam hati. Namun lama-kelamaan suaranya makin terasa kencang dan mengganggu. Aku pun membesarkan volume TV supaya bisa lebih konsentrasi menonton televisinya. Angin sedikit demi sedikit berhembus dari luar jendela yang terbuka. Mataku mulai sayup-sayup, tapi aku seakan-akan menangkap sebuah bayangan di luar jendela. Terlihat ada seorang yang berjalan mondar-mandir di luar jendela. Mungkin orang yang sedang bekerja, pikirku. Tapi sejenak aku terdiam. Kamar ini kan ada di lantai 4. Dan tidak mungkin ada orang yang ada berjalan-jalan di luar jendela, karena spot di luar jendela itu sangat sempit. Aku pun langsung berdiri dan melihat keluar jendela, dan benar, ini di lantai 4. Tidak terlihat ada orang yang berjalan satupun, dan tidak mungkin ada yang berjalan. Dan ketika aku tengok ke arah bawah, astaga, ya Tuhan. Ketika aku tengok ke arah bawah, aku melihat sosok seorang wanita. Wanita yang sedang terdiam dengan posisi
merangkak. Rambutnya panjang berwarna putih. Kemudian dia merangkak ke arahku, ke arah blok, ke kamar Bobby. Dan sosok itu pun naik melalui jendela. Dia merangkak di dinding-dinding. Buru-buru aku menutup jendela, lalu kembali ke tempat tidur dan menutup tubuhku dengan selimut. Sejenak suasana menjadi hening. Tiba-tiba suara cicak itu terdengar lagi. Tapi kali ini lebih jelas dan sangat jelas. Namun lama-lama terdengar bukan seperti suara cicak, tapi tiba-tiba ada yang menarik selimutku. Aku pun menahannya, tapi tarikannya semakin kuat. Perlahan aku membuka selimutku dan aku melihat sosok wanita tepat di atasku kasurku. Seorang wanita dengan mulut menganga tanpa gigi satupun. Mukanya pucat dan terlihat menyeramkan. Dia mendekatiku. Rambutnya yang panjang menampakkan wajah yang mengerikan, bersisik. Lalu sosok wanita itu membisikkan ke arah telingaku. Dengan keringat dingin dan ketakutan setengah mati, wanita itu mengatakan, "Pergi." Tanpa sempat menjawab, badanku pun mulai lemas. Tenagaku mulai hilang. Tak lama aku pingsan. Setelah itu aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tersadar ketika Bobby datang dan membangunkanku. Aku masih syok dengan kejadian tadi. Setelah sedikit tenang, akhirnya aku menceritakan kejadian itu kepada Bobby. Keesokan harinya Bobby pun cerita dan menanyakan hal tersebut kepada penjaga kosan. Dan menurut penjaga kosan, katanya dulu memang ada seorang wanita yang mengekos di lantai 4, tepatnya di kamar Bobby ini. Dan wanita itu bunuh diri dengan cara melompat dari jendela. Wanita itu jatuh kepalanya dulu, hingga bagian atas tubuhnya hancur, berantakan. Wanita itu bunuh diri karena stres. Akhirnya si Bobby pun pindah dari kosan itu, dan aku pun lebih memilih menginap di hotel daripada harus menginap dengan hantu. Oke, teman-teman, ini adalah cerita horor dari seorang, ya, dia tidak Jadi deskripsi ada lista tentang kalian bisa lebih atau nanti sama aku merasa kenal